Untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, memang di dalam mekanisme penganggaran itu sudah menjadi salah satu bahan pertimbangan. Baik pada saat Musrenbang di tingkat wilayah maupun kelurahan, itu ada satu indikator. Ada 7 indikator yang untuk mempertimbangkan bahwa anggaran itu akan dilaksanakan atau tidak. Nah, salah satu indikatornya adalah bahwa setiap kegiatan itu harus punya dampak di dalam penanggulangan kemiskinan, diantaranya itu. Kemudian juga yang lain kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik, itu ada beberapa kegiatan yang itu nanti akan ditangani oleh SKPD. Itu yang spesifik. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang itu mengkait karena itu menjadi program yang istilahnya itu butuh semacam sinergi antar SKPD, antar program. Nah, ini yang biasanya itu dikoordinasikan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Surakarta. Nah, itu yang secara makro. Namun demikian juga ada langkah-langkah yang lebih menuju sasaran ke wilayah, di mana kita juga membentuk semacam tim yang menjadi kepanjangan tangan dari TKPKD, yaitu tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan. Ini juga dari sisi operasional, dari sisi juga didukung dengan APBD. Data kemiskinan kita untuk yang sifatnya itu langsung personal, itu kita ada yang sumber bantuan ya. Ada yang melalui anggaran pusat APBN, ada yang dari APBD. Ya. Yang dari pusat itu bentuknya seperti KIS ya untuk kesehatan, kemudian Indonesia Pintar seperti itu untuk yang bantuan pendidikan melalui BOS atau melalui BSM, dan juga dari PKH. Nah, kita menyadari bahwa banyak atau mungkin juga dijumpai adanya beberapa warga yang belum menerima karena itu mungkin tercecer atau apa. Inilah peran dari pemerintah daerah yang fungsinya membackup atau melengkapi ketika program-program dari pemerintah pusat itu tidak sampai pada sasaran. Dalam artian ada beberapa warga yang tercecer. Nah, ini data itu yang harus kita buat sendiri karena memang itu kadang antara data dari pemerintah yang diberikan itu tidak sama dengan di lapangan. Ada data pemerintah yang mungkin sudah tidak valid, ada yang penduduknya sudah pindah dan sebagainya, atau ada memang yang dari sisi dalam survei atau dalam inventorinya itu tidak tercakup karena dinamis. Dulu ketika didata dia mungkin masih kondisi di atas garis kemiskinan, tapi ketika bantuan itu diberikan, dinamikanya mereka mungkin sudah turun. Ini yang peran dari data pemerintah daerah, data-data lain itu yang memang diperlukan karena kita tidak ingin ada warga yang tidak menerima, yang seharusnya menerima tapi tidak menerima. Tantangan terbesarnya adalah ya biasa dana, karena memang untuk penanggulangan kemiskinan itu memerlukan intervensi yang multidimension, multisektor dan sebagainya. Ini yang harus kita persiapkan karena memang dana-dana dari yang ada itu memang kadang nggak mencukupi. Itu pertama. Kemudian kaitannya dengan basis data. Ini yang kadang merepotkan karena antara data yang dari pemerintah pusat dan dari daerah itu kadang belum sinkron. Ini yang sekarang sudah mulai dibangun, namun demikian kita juga yang namanya data itu sangat dinamis dan dinamikanya juga cepat. Ini yang kami harapkan ke depan
dari pemerintah pusat itu bisa merilis data itu ya setidaknya sesuai dengan kebutuhan anggaran. Kalau di daerah itu kita bisa merilis data kemiskinan itu setiap setengah tahun sekali sesuai dengan kebutuhan penganggaran di tahun anggaran baru maupun di anggaran perubahan untuk tahun berikutnya. Jadi ada paling perbedaan setengah tahun. Sementara dari pusat ini yang kita mungkin perlu dipercepat, karena kalau dari BPS itu atau apa itu mengeluarkan data kan kadang beberapa tahun berikutnya. Ini yang sebenarnya kami rasa kok ya harus lebih cepat lagi gitu.